Eh, Kemudian akan saya beralih ke SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Tadi juga sudah disampaikan teman-teman bahwa berdasarkan ilustrasi yang disampaikan tadi, memang seorang anak itu didahulukan perkaranya, sehingga karena dia harus melewati peradilan-peradilan yang diatur secara sistem peradilan pidana anak. Dan memang ada pasal-pasal khusus yang diterapkan ataupun didakwakan kepada seorang anak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apabila kejadian tersebut memang berkaitan dengan pasal 340 dan si anak atau si X memang adalah lima-limanya, apakah pasal kejadian itu harus dirubah ataupun mengikuti pasal yang dimaksud, ataupun seperti ini sudah dimasukkan di dalam 340, apakah hal tersebut menurut ahli sudah benar atau seperti apa? Baik, ahli jelaskan begini. Ahli sebenarnya melihatnya dari proses peradilannya itu. Jadi yang diajukan itu anak atau yang diajukan dewasa dulu. Ya. Saya ingin jelaskan begini. Kalau diajukan anak dulu, itu pelaku utamanya adalah anak. Kalau diajukan orang dewasa, pelaku utamanya orang dewasa. Anak sulit untuk memiliki motif 340 itu sulit. Mudah-mudahan ini didengar semuanya. Sulit, anak itu motifnya apa itu kan sulit. Orang anak itu biasanya berkelahi itu pada umumnya seperti itu. Izin ahli, boleh saya potong? Berkelahi di situ. Mohon maaf, boleh saya potong? Pertanyaan saya adalah bahwa dikarenakan sistem peradilan pidana anak ini, tadi ahli mengatakan bahwa kebenaran material didahului daripada kebenaran formil. Nah, karena pada faktanya itu memang terjadi 340 dalam ilustrasi kasus punya saya. Tetapi karena memang SPPA, sistem peradilan pidana anak ini mengharuskan bahwa peradilan itu didahulukan ataupun cepat masanya, karena sudah diatur berbeda dengan KUHP, makanya namanya leg spesialis seperti yang disampaikan Prof tadi. Didahulukanlah perkara ini dengan kebenaran material memang 340. Nah, apakah peradilan itu menurut Prof benar apa salah atau seperti apa? Tadi ahli sudah sampaikan. Walaupun pelaku utamanya bukan anak, dia hanya sebagai lima-limanya, gradasinya tidak pelaku utama ataupun bukan aktor intelektual, seperti itu. Jadi kalau tindak pidana itu orang dewasa melibatkan anak, itu berbeda dengan anak melibatkan orang dewasa. Maka yang diadili yang pertama itu siapa? Yang punya gagasan untuk melakukan, kalau itu pembunuhan ya, gagasan melakukan pembunuhan itu siapa? Dewasa atau anak? Anak dompleng. Kalau anak dompleng, orang dewasa dulu diadili. Jadi kalau sudah diadili orang dewasa, anak itu domplengnya seperti apa? Jadi jangan sampai yang dompleng diadili dulu, dengan itu menyatakan terbukti, maka dewasa tinggal langsung terbukti. Jadi kan nggak begitu. Ya mestinya itu tadi balik lagi, konstruksi hukumnya adalah ini yang berbuat utama, gagasan yang punya niat berbuat jahat itu siapa, untuk melakukan pembunuhan siapa, apa motifnya apa, itu saya menduganya bahwa itu bukan anak. Pasti yang menduganya adalah pelakunya orang dewasa. Mestinya orang dewasa dulu diproses. Anak nggak usah ditahan, nggak usah diamankan dulu juga nggak apa-apa. Dan kalau itu sudah diproses, baru pembuktiannya seperti apa, barulah anak diproses. Karena anak adalah penyertaan terhadap orang dewasa. Menurut ahli demikian, sehingga menjadi jelas. Tapi kalau kita balik, anak dulu lebih cepat, lebih bagus gitu, dan seterusnya. Tapi kan dia bukan pelaku utama, diproses dulu bagaimana? Kalau menurut ahli ya seperti itu, sehingga dewasa dulu, karena dia penyertaan terhadap orang dewasa ya barulah anak ya. Tapi kalau anak diperiksa lebih dulu, dihukum lebih dulu, nanti buktinya ini loh sudah terbukti pengadilan anaknya, Anda lah pelakunya, itu namanya teknik jebakan Batman gitu. Kira-kira begitu. Sekalipun undang-undang SPPA menyatakan itu, Pak, karena mengamanatkan peradilan anak harus didahulukan. Didahulukan itu kalau dia pelaku utamanya.
Tapi di dalam undang-undang tersebut tidak ada menyatakan hal tersebut. Ya, makanya saya kasih tahu bahwa di situ supaya clear maksudnya itu. Mungkin satu-satu bertanya Mas biar konsentrasi. Saya melihat, siap. Anda melihat, saya Iya, Pak. melihat itu. Jadi kalau itu konsentrasinya adalah pelaku utamanya itu adalah anak dahulukan. Tapi kalau pelaku utamanya orang dewasa, orang didahulukan. Kalau mendahulukan anak, tiba-tiba dihukum sudah selesai, seminggu atau 2 minggu sudah selesai, alat bukti ini, putusan ini dijadikan alat bukti untuk dewasa, bukankah itu teknik jebakan gitu dalam proses pembuktian? Nah itulah yang harus dihindari, mestinya objektif dong, proses pembuktian terhadap orang dewasa dulu, setelah itu selesai, oh ini melibatkan ABC, anak, barulah kemudian anak muncul di situ gitu. Artinya pembunuhannya ada dulu, dan dia adalah pelaku peserta, bukan pelaku utama. Jadi asasnya itu seperti itu. Tapi kenapa didahulukan? Kalau ada banyak kejahatan, itu diproses lebih cepat. Iya, anak memang harus lebih cepat. Tapi kalau itu bersama orang dewasa, utamanya orang dewasa, anak itu komplementer. Jadi barulah kemudian kalau dia terbukti, barulah kemudian anak. Demikian pendapat ahli. Terima kasih, menurut saya sudah cukup jelas. Yang mulia.